Oke, saat ini kita akan belajar tentang materi dinamika partikel. Apa itu dinamika partikel? Dinamika partikel itu adalah salah satu cabang mekanika fisika yang mempelajari tentang penyebab dari suatu gerak. Kita tahu bersama bahwa benda bergerak pasti ada penyebabnya. Nah, penyebab itulah yang akan kita pelajari lebih lanjut di materi hari ini. Salah satu penyebab dari benda itu bergerak adalah gaya. Jadi, ketika adanya gaya pada benda, maka benda itu akan mengalami suatu perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada benda ketika diberikan gaya, ada beberapa yang terjadi, yaitu yang pertama, berubah bentuk, di mana ketika kita memberikan gaya kepada suatu benda, benda akan berubah bentuknya. Seperti pada gambar tanah liat, ketika kita memberikan gaya tekanan kepada tanah liat, maka tanah liat akan berubah bentuk. Selanjutnya, berubah posisi. Artinya, ketika kita memberikan suatu gaya kepada benda, benda akan berubah posisi. Misalnya, ketika kita menarik gerobak, ketika kita memberikan gaya tarik kepada gerobak di posisi A, maka gerobak akan berubah posisi menjadi posisi B. Yang ketiga, berubah arah. Artinya, ketika kita memberikan gaya kepada suatu benda, maka benda akan berubah arah. Seperti pada gambar, mula pertama-tama mobil bergerak ke arah kanan, tapi ketika diberikan gaya ke samping, dia akan berbelok. Yang keempat, berubah kecepatan. Artinya, benda yang bergerak dengan kecepatan awal akan berubah kecepatannya ketika diberikan gaya, sehingga kecepatannya berubah menjadi V2. Nah, perubahan kecepatan inilah yang akan lebih lanjut kita akan bahas, karena dalam materi ini akan dijelaskan bagaimana hubungan antara resultan gaya yang bekerja pada benda dan hasil dari gaya itu, yaitu adanya perubahan kecepatan atau adanya percepatan. Nah, kita akan mempelajarinya dengan menggunakan hukum Newton. Hukum Newton terdiri atas 3, yaitu yang pertama, hukum Newton pertama, atau biasa disebut hukum inersia. Yang kedua, hukum kedua Newton. Yang ketiga, hukum ketiga Newton atau biasa disebut aksi reaksi. Kita akan mempelajari lebih lanjut ketiga hukum Newton ini. Yang pertama, hukum pertama Newton atau hukum inersia, bunyinya adalah sebuah benda tetap diam atau tetap bergerak lurus dengan kecepatan konstan, kecuali ada gaya luar yang bekerja padanya. Jadi sebuah benda akan tetap diam kalau tidak diberikan gaya, atau sebuah benda akan tetap bergerak lurus atau GLB kalau tidak diberikan gaya. Ini bunyi dari hukum pertama Newton. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah, misalnya, buku akan tetap diam di atas meja, asalkan tidak ada yang mengangkat, mendorong, atau menarik. Jadi buku akan tetap diam, asalkan tidak ada gaya. Gayanya adalah misalnya gaya angkat, gaya mendorong, atau gaya yang tarik. Dia akan tetap diam seperti itu. Yang kedua, contoh yang lain adalah bola akan tetap melambung atau bergerak di udara dengan kecepatan tetap, asalkan jumlah gaya yang bekerja adalah sama dengan 0. Artinya tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Dia akan tetap bergerak atau melambung atau bergerak di udara dengan kecepatan
Selanjutnya adalah hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton bunyinya adalah percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya sebanding dengan resultan gaya tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi gaya yang diberikan itu besarnya sebanding dengan percepatan. Sementara untuk massa benda itu berbanding terbalik dengan percepatan. Secara matematis ditulis seperti berikut ini, yaitu A sama dengan sigma F per M. A itu adalah percepatan, sigma F adalah resultan gaya, M adalah massa. Dari persamaan ini bisa kita lihat bahwa percepatan yaitu A itu berbanding lurus atau sebanding dengan sigma F, atau dengan kata lain, semakin besar percepatan, semakin besar gaya, maka percepatan yang akan dihasilkan semakin besar pula. Berbeda dengan percepatan dengan massa. Ketika massa semakin besar, maka percepatan yang akan dihasilkan semakin kecil. Atau ketika massa itu lebih kecil, maka percepatan yang akan dihasilkan malah akan lebih besar. Nah, persamaan lain dari persamaan yang ada ini yang sudah kita tahu bersama adalah sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F itu adalah resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda. Satuannya adalah Newton. A itu adalah percepatan dengan satuan meter per second kuadrat. M adalah massa benda dengan satuan kilogram. Contoh dari hukum kedua Newton adalah seperti pada gambar, yaitu menarik dan mendorong gerobak. Ketika kita menarik gerobak atau mendorong gerobak, maka akan ada percepatan, sementara massa dari gerobak itu ada juga. Kemudian yang kedua adalah jika kita menarik dengan gaya yang sama kepada batu yang massanya lebih besar, percepatannya yang akan dihasilkan adalah kecil. Sedangkan kalau kita tarik batu yang massanya lebih kecil, akan menghasilkan percepatan yang lebih besar. Contoh soal untuk penerapan persamaan dari hukum Newton kedua adalah sebagai berikut. Misalnya, mobil-mobilan bermassa 2 kg diam di atas lantai licin. Kemudian diberikan gaya tertentu dan bergerak dengan percepatan 10 meter per second kuadrat. Berapakah gaya yang diberikan pada mobil-mobilan tersebut? Yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita menganalisa soal, di mana yang diketahui di sana ada massa sebesar 2 kg, percepatan sebesar 10 meter per second kuadrat, dan yang ditanya adalah gaya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita menggunakan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Sehingga massa itu 2 kg kali dengan percepatan 10 meter per second kuadrat, jika kita kalikan akan menghasilkan 20 kg meter per second kuadrat. Jadi, untuk menarik mobil-mobilan tersebut yang bermassa 2 kg memerlukan gaya sebesar 20 kg meter per second kuadrat atau 20 Newton. Selanjutnya, hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang sama besar.
tetapi berlawanan arah. Artinya, ketika benda pertama memberikan gaya sebesar 50 Newton kepada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya 50 Newton juga kepada benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Dengan kata lain, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. F aksi sama dengan min F reaksi. Atau gaya aksi sama dengan min gaya reaksi. Contohnya adalah yang pertama, mendorong lemari. Ketika kita mendorong lemari, berarti kita memberikan gaya aksi kepada lemari. Tapi secara tidak langsung, lemari juga memberikan gaya yang sama besar kepada kita, yaitu namanya yaitu gaya reaksi. Tetapi arahnya berlawanan. Yang kedua adalah roket. Ketika roket akan lepas landas, dia akan memberikan gaya dorong. Nah, gaya dorong itu merupakan gaya aksi. Tapi secara tidak langsung juga ada gaya reaksi yang terjadi. Demikian pembahasan hukum Newton. Semoga bisa bermanfaat. Tuhan memberkati.